Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa mensubscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari, temanya adalah Menkumham Yasona Lawli melakukan tindakan diskriminatif terkait pidana bersyarat kepada narapidana korupsi. Jadi saya lihat sekarang di mana sampai tanggal hari ini, tanggal berapa? Mulai tanggal 3, 4, 5 ini setiap lembaga pemasarakatan banyak melakukan pembebasan dengan pidana bersyarat kepada narapidana itu. Tetapi yang diberikan pidana bersyarat itu adalah hanya pidana tindak pidana umum, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Tetapi khusus tindak pidana korupsi, narapidana korupsi maupun narkoba tidak diberikan. Ini menurut saya, ini diskriminatif sifatnya. Padahal sama-sama melakukan kejahatan. Sama-sama sudah jatuhkan hukuman. Sehingga ini sifatnya diskriminatif. Jadi selalu membawa-bawa katanya perkara korupsi, perkara luar biasa, tidak boleh disamakan dengan yang lain. Jadi kalau menurut saya, karena negara kita itu negara hukum, hukumlah sebagai panglima, hukum paling tertinggi. Jadi setiap perbuatan kejahatan yang sudah diputus oleh hakim dan sudah selesai menjalani hukuman itu, dan juga dia setelah diputus oleh hakim dia menjalani hukuman di penjara, makanya sama haknya dengan orang-orang narapidana yang lain yang ada di penjara itu, sama haknya yang lain termasuk pembebasan pidana bersyarat ini. Karena pidana bersyarat ini adalah seseorang yang sudah menjalani hukumannya 2/3 dari putusan hakim, 1/3 lagi dijalaninya di rumahnya. Jadi itu. Dan pada umumnya para narapidana akan senang sekali. Kalau saya lihat dari lembaga setiap orang yang pulang dari rutan itu, mereka bersujud dulu, saking senangnya mereka keluar dari penjara itu. Padahal kasus korupsi dan narkoba tidak diberikan. Ini kan menimbulkan kesenjangan ini. Jadi kalau saya karena negara kita negara hukum, berarti hukum lagi sebagai panglima. Setiap putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang, dia menjadi narapidana. Dia menjadi sama haknya dengan narapidana lainnya, dengan narapidana pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Karena ini sudah putusan hakim. Karena putusan hakim ini adalah hukum. Negara hukum itu adalah undang-undang. Jadi jangan dibuat-buat lagi sanksi-sanksi. Ini termasuk sanksi juga ini. Yang lain bisa dibebaskan pidana bersyarat, tetapi ini tidak bisa. Padahal sama-sama kejahatan. Sama-sama putusan hakim. Kenapa kita harus menambah-nambah lagi putusan hakim itu? Tidak boleh itu. Ya kita sebagai negara hukum harus kita terima. Ya, kita sudah mengarut negara hukum yang harus kita terima. Tidak boleh lagi kita membawa pribadi pendapat masyarakat demikian. Tidak boleh itu. Karena diutamakan itu adalah hukum. Jadi jangan kita menambah-nambah hukum itu. Jadi ini juga saya lihat berlaku di rutan juga yang dilakukan oleh Yasona Lawli ini. Seperti juga di masyarakat. Banyak juga saya lihat kalau sudah mantan narapidana tidak boleh jadi ketua PSSI. Waktu dulu pemilihan calon gubernur ada juga menyatakan mantan narapidana tidak boleh caleg dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan hukum ini. Kalau orang sudah selesai kalau orang sudah diputus hakim putus perkaranya, berarti kalau dia menjalani hukuman
statusnya sama dengan narapidana lain. Apa yang bisa didapat oleh narapidana yang lain, dia pun harus bisa dapat. Tidak boleh dibeda-bedakan, diskriminatif namanya itu. Jadi kita harus menghormati hukum itu. Jangan kita membawa sentimen pribadi di dalam hukum itu. Karena ke negara kita ada negara hukum. Jadi kita harus menyadari itu. Hukum adalah undang-undang. Putusan hakim itu adalah hukum juga. Berarti dia setingkat dengan undang-undang itu. Putusan hakim. Hanya bedanya undang-undang dengan putusan hakim. Undang-undang itu berlaku ke semua orang, mengikat semua orang. Kalau putusan hakim itu hanya mengikat kepada yang melakukan kejahatan yang sedang diadili itu. Dan juga pendapat Yasona Lawli ini tidak memberikan kebebasan bersyarat kepada perkara korupsi, didukung juga oleh Mahfud MD, Ketua Menkumham, Ketua Menteri Politik dan oleh Mahfud MD. Saya juga jadi berpikir, di mana yang benar penerapan negara hukum ini? Di dalam realisasinya, saya jadi bingung. Yang seharusnya kita taati, tidak boleh lagi kita memberikan secara tidak langsung hukuman-hukuman kepada orang itu, padahal mereka itu sudah mendapat putusan dari hakim. Jadi saya lihat di sini. Jadi saya pikir Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli dan Mahfud MD ini supaya menegakkan negara hukum itu. Kalau ada hal yang demikian, supaya direvisi aturannya itu. Direvisi, dikembalikan, jangan diskriminatif. Kalau tindak pidana umum bisa mendapat revisi, bisa mendapat remisi, sedangkan narapidana korupsi tidak dapat remisi, namanya diskriminatif ini. Padahal perbuatannya sama-sama perbuatan kejahatan, sama-sama sudah diputus hakim. Dan sama-sama putusan hakim itu juga merupakan hukum. Hukum itu adalah undang-undang. Inilah prinsip negara hukum. Kita harus mengedepankan hukum itu. Sekian dan terima kasih.